Shalom semuanya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baru siang hari ini untuk setiap kami. Kami boleh hadir di tempat ini. Bersama-sama kami rindu memuji, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Engkau yang paling tahu sampai kedalaman hati kami. Sungguh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kasih-Mu, kehadiran-Mu. Kami rasakan anugerah-Mu yang luar biasa siang hari ini untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah segalanya boleh naik di hadapan-Mu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Bertahtalah Tuhan, beracaralah dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kami ada sebab anugerah-Mu Yesus. Ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih
Cinta-Mu buat kami sungguh luar biasa, mempesona kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang merasakan kasih Tuhan sama-sama katakan, oh giranglah. Sebab apa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Puji nama Tuhan, Kau Allah yang setia. Mari katakan sama-sama.
terima. kasihnya boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang merasakan kasih-Nya sama-sama dengan saya katakan, oh kiranglah, oh kiranglah
Gembiralah jiwaku. Tak usah kami khawatir, sebab Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Amin. Tanpa musik sama-sama katakan. Oh, kiranglah. Oh, kiranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Amin. Ku bersyukur atas kasih Kau.
pernah berhenti. Yesus. Pujilah namamu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Terima kasih buat cintamu yang tiada pernah berkesudahan untuk setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu, dengar isi hati Tuhan buat kami. Biar kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh dan kami boleh lakukan juga dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Yang disampaikan semuanya adalah isi hati Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, tegur kami Tuhan, ajarlah kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Oke, shalom. Shalom anak muda. Oh, tidak ada suaranya. Shalom anak muda. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Betapa indahnya kita menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita ada seperti pujian dari awal tadi ya, yang di awal tadi. Kita ada karena anugerah Tuhan.
kita ada karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Allah yang luar biasa. Saudara dan saya ada di tengah-tengah di tempat ini, bisa memuji Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan, bisa mengangkat tangan, mengangkat hati kita, memuliakan nama Tuhan. Gunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk kita bisa menikmati kuasa dan hadirat Allah. Ya, sebelum saya memasuki firman Tuhan, saya ingat kalau pada saat kita pandemi, kita akan mengenal 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Di dunia pendidikan 3M, membaca, menghitung, menulis, ya. Tapi kalau tentang kebenaran firman Tuhan ada 4M. Kita menerima, saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Ada 4M ya. 4M itu ada, berarti M-nya ada 4 ya. Menerima, merenungkan, melakukan. Nah, biasanya kan berhenti melakukan saja ya. Menerima ya setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan atau di YouTube mendengarkan firman Tuhan. Menerima, direnungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya berarti sudah 3 ya. Menerima, merenungkan, dan melakukan. Yang keempat apa? Memberitakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Itu mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita kan sudah dimenangkan, kita sudah ditebus oleh darah Kristus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Saatnya bukan hanya merenungkan, bukan hanya melakukan, tapi mewartakan kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Ada ayat, yuk kita baca dulu ya sebelum masuk lebih dalam lagi. Dalam Mazmur, pasti ini ayat yang sering kita dengar khususnya untuk anak muda ya. 119 ayat yang ke-9. Ya, bisa ditayangkan di LCD ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Kita memulai menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memulai kan? Bagaimana selanjutnya kita mempertahankan, kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa, mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu di saat-saat ini, menjaga kelakuannya bersih. Yaitu jawabannya apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Segala sesuatu kalau memulai itu mudah. Tapi kalau namanya mempertahankan, itu banyak tantangan dihadapi. Ya kan? Saat ini banyak yang sudah menemukan pasangannya masing-masing kan? Ya kan? Punya boyfriend, ya kan? Girlfriend. Wah, sudah dekat dengan seseorang. Memulai mudah ya? Mudah sekali. Tapi pada saat sudah berapa 1 tahun, 2 tahun mempertahankan, pasti ada sesuatu yang keluar dari pasangan kalian, ya kan? Ada sesuatu yang menjengkelkan, iya, ya. Ada sesuatu yang menyenangkan, iya. Banyak menyenangkan atau menjengkelkan? Menjengkelkan ya, jengkel no, bencek no. Katanya datang ternyata tidak datang, gak tepat waktu. Nah, di situ diuji sampai di mana sih
itu belum level berikutnya. Kalau sudah, siapa sini yang mau jenjang berikutnya? Wah, mau lamaran Bu Eli, mau tunangan gitu ya. Wah, ini harus pertahankan ini. Sampai nanti suatu saat di pernikahan, wah biaya oke, bisa dicari. Banyak orang yang bilang begitu. Uang bisa dicari. Sehingga banyak yang pernikahannya wah luar biasa. Tapi pada saat sudah berapa tahun kemudian ada gesekan yang luar biasa, tidak bisa mempertahankan. Tapi anak-anak Tuhan harus beda ya. Anak Tuhan harus beda. Tunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, seperti tadi pujian tadi. Tidak mau kompromi dengan dosa. Ya, no. Bagaimana caranya? Ya, nanti ya. Oke, kita akan bersama-sama. Kita buka di dalam Roma. Saya ambil ini sebenarnya terlintas. Setiap kali saya kemana gitu kok ada titik kumpul ya. Kok di sana ada titik kumpul. Sering saya dilihat itu. Ya pokoknya ada tempat-tempat seperti di rumah sakit atau apa. Itu kan ada titik kumpul atau di tempat-tempat mall atau apa ya. Akhirnya saya buka-bukalah namanya kamus ya kan. Saya ini kan orangnya kepingin tahuan ya, penasaran apa sih gitu ya. Ternyata titik kumpul itu ada yang tahu. Untuk kumpul-kumpul. Ya memang untuk kumpul-kumpul, bukan itu saja sih. Ternyata kalau di kamus besar bahasa Indonesia ya, buka-buka kamus itu tempat evakuasi. Mengevakuasi dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman di titik kumpul itu tadi. Mungkin ada sesuatu bencana alam atau apa, dievakuasilah. Pasti titik kumpul itu kan ada orang-orangnya kan, ada manusia di situ untuk mengevakuasi dari yang tidak aman jadi lumayan aman. Dan nanti dari titik kumpul itu nanti dibawa lebih yang aman lagi. Yuk kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Sudah menemukan di situ ya. Kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Selama kita hidup, kita terus belajar melakukan firman Tuhan. Dari hari demi hari kita akan diperbarui. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana orang-orang yang di luar sana itu berseru Tuhan Yesus kalau dia tidak percaya, ya kan? Dan bagaimana mereka bisa di sini percaya kepada Dia kalau dia atau mereka tidak mendengarkan? Gak mungkin dia berseru tapi dia tidak percaya, tidak mungkin ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti berseru, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Kan sudah percaya. Dan bagaimana percaya kalau dia atau mereka tidak pernah mendengarkan tentang firman Tuhan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kalau dia percaya pasti dia pernah mendengarkan. Ya. Bagaimana mereka mendengarkan? Bagaimana mereka mendengarkan firman Tuhan jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana dia memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana bisa firman itu diberitakan kalau tidak ada yang diutus? Saat ini ya, mengapa saya ambil tema ini, judul ini? Posisi kita itu ada di titik kumpul itu. Bagaimana kita bisa membawa orang-orang yang belum percaya kepada kebenaran yang sejati, kepada firman Tuhan. Mengevakuasi dari orang yang hidup di dalam kedagingan, hidup lama, dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. Kita ini suratan terbuka ya, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ya, 2 Korintus pasal 3. Kita ini suratan yang dilihat orang.
Bagaimana mereka percaya Tuhan Yesus kalau kelakuan kita tidak sesuai firman Tuhan? Ucapan kita, perkataan kita di gereja kelihatan alim ya, tetapi di luar sana tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku ingin hidup sesuai tutur kata firman Tuhan. Aku tidak mau kompromi. Karena kita sudah terima kuasa Tuhan kan. Kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang bertata berarti siapa? Roh Kudus. Suatu saat saya usia saudara mungkin ya, mungkin masih kuliah semester berapa. Waktu itu saya kuliah dan kerja. Luar biasa, yang merasakan kuliah dan kerja itu luar biasa, super capeknya ya. Sudah kuliah, sudah bekerja, sudah pelayanan ya kan, yang merasakan itu anak-anak muda pasti luar biasa capeknya. Saya bersama keluarga fokus kepada keluarga di depan rumah. Waktu itu saya tinggal di daerah Jemur Gayungan dekat Bulog Taman Pelangi. Waktu itu saya tinggal di situ. Ada keluarga di situ anaknya masih kecil-kecil. Saya didik mereka mau masuk ya, masuk, oke. Ikut penyelaman rohani di GBPS, oke, saya antar beberapa rombongan ke sana semuanya, sekitar anak 15-20, dipisah laki-laki dengan perempuan. Nah, salah satunya anak di depan rumah saya. Anak depan rumah saya. Dia bimbing kalau ada acara apa, tidak apa-apa. Beli gak bisa bayar, enggak apa-apa wis. Urusan itu pokoknya kamu ikut saja ya. Entah itu tampil perform Natal kan biasanya ada ya, entah itu butuh seragam. Beli aku enggak bisa, enggak apa-apa, enggak usah dipikirkan. Pokoknya nanti kamu ukur bajunya, kamu bisa tampil gitu ya. Demi untuk membawa keluarga ini kepada keselamatan. Adik-adiknya juga itu banyak, adiknya ada 4 kalau enggak salah ya. Saya tekuni dia, tekuni keluarga ini. Waktu itu saya masih kelas 5. Ini mundur lagi ya. Kelas 5 saya naik sepeda. Tahu Sinar Jemur Andayani yang terbakar itu kalau enggak salah. Itu dulu gerejanya di situ. Di belakang Sinar situ. Naik sepeda, bonceng anak 3. Ada yang disetir 1, 2 di belakang. Berarti 4 dengan saya. Bagaimana caranya dari Jemur Gayungan sampai Jemur Wonosari, nggak salah di situ ya, Jemur Wonosari. Biar keluarga ini mengenal kebenaran firman Tuhan. Ternyata memulai muda ya, mempertahankan. Ini gara-gara cowok. Hati-hati ya, anak-anak perempuan carilah pasangan yang seimbang, pasangan yang takut akan Tuhan. Karena dia ke Bandang, tahu ke Bandang? Tahu enggak ke Bandang? Oh, enggak tahu ke Bandang ya? Ketarik. Nah, ketarik itu ya, ketarik salah satu cowok. Tiba-tiba dia gini, Mbak Eli, saya mau pindah. Nah, kan pikiran saya itu pindah rumah atau apa. Dikembalikan Alkitabnya. Saya enggak ada pikiran apa-apa. Padahal saya bimbing sudah luar biasa, adik-adiknya sudah ikut. Langsung rasanya lemes ya. Lemes, bayangan, tak kembalikan Alkitabnya Mbak, saya mau pindah. Loh, enggak apa-apa kalau pindah Alkitabnya bawa saja. Enggak. Saya sudah pindah keyakinan. Wah, rasanya ternyata setelah dia menikah banyak yang dialami. Anaknya meninggal itu seusia Matthew anaknya. Kalau dia lihat Matthew, aku lihat Matthew ingat anakku. Nah, kehilangan anaknya. Setelah itu suaminya masuk apa yo? Karena narkoba. Dia alami hal-hal seperti itu, tapi dia tidak peka. Karena sebenarnya dia itu sudah masuk. Sebenarnya sudah dibaptis ya. Udah SMP, lebih dari usia 12-13. Ya sudah Tuhan. Kalau begitu ya bukan pilihan, entah suatu saat dia ingat firman Tuhan ya enggak tahu lagi ya. Suaminya masuk berapa tahun gitu. Mbak, udah ingat berdoa saja, tak ingatkan gitu ya. Kasihan sebenarnya ya. Kembali di dalam Roma tadi ya. Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Dan kalau tidak percaya bagaimana? Karena dia tidak apa? Tidak pernah mendengarkan. Mendengarkan apa? Enggak ada yang memberitakan kok. Saatnya kita ini membawa orang-orang yang belum diselamatkan terima keselamatan.
Seperti Rasul Paulus, bayangkan perjalanan ada perjalanan 1, perjalanan 2, perjalanan yang ketiga, banyak yang dilalui. Filipi, Korintus, Kengkrea atau apa itu ya, kota-kota yang dikunjungi mewartakan. Bayangkan Paulus ini adalah asalnya dia seorang pemuda, muridnya Gamaliel. Dia membunuh jemaat Tuhan. Tapi kalau sudah Tuhan menangkapnya, dipakai Tuhan luar biasa untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa kebenaran jati itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia sendiri kan mendengarkan suara Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Padahal yang dianiaya pikir manusia kan, yang dianiaya kan jemaat. Tetapi jemaat itu adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh sakit, kepala juga merasakan sakit. Nah, saat ini kita anak-anak muda, kita bagaimana caranya kita bisa membawa orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kebandang. Bikinnya, oh aku bisa narik kok. Kalau menarik bisa, mau. Kalau tidak, ada yang seperti ini. Ada yang mau. Tapi pada saat menikah, beda lagi sudah. Kamu ke sana, aku ke sana loh ya. Kamu ke situ, aku ke situ. Loh, kamu kemarin janji? Ya sudah kemarin ya kemarin. Itu ada seorang ibu, dia cerita, saya dulu pernah melayani, saya ikut vokal group, saya latihan kur, saya singer. Pada saat ketemu dengan pasangan hidup, sudah akhirnya dia sembunyi-sembunyi ke gereja. Tapi lama-lama suaminya tahu kalau minggu keluar pasti. Jadi minggu ya ditunggui istrinya. Jadi gak bisa kemana-mana. Ya hati-hati ya anak muda ya. Ya hati-hati. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, pertahankan. Sampai titik akhir. Sampai darah penghabisan. Sampai kita dipanggil Tuhan. Pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan gara-gara masalah halal yang seperti itu. Halal duniawi. Dunia ini adalah hanya ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Itu yang ada di dunia. Lihat, wah cantiknya, wah gantungnya. Keinginan daging, wah segala sesuatu, wah kalau punya uang, wah beli ini. Memuaskan daging kita. Apakah ada waktu untuk Tuhan? Apakah ada waktu untuk berikan yang terbaik buat Tuhan? Memang saat ini berpikir, loh Tuhan kan gak butuh uang. Iya memang. Tapi Tuhan butuh ketulusan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita beri untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan. Tuhan itu pasti menghitung. Wah luar biasa ini, mencatat. Kok menghitung, mencatat segala sesuatu yang kita perbuat. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Meskipun taburan kita, waduh nilainya sekian, oh enggak masalah. Tuhan rindukan, Tuhan inginkan bahwa sesuatu yang baik itu keluar dari diri kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita terima kuasa Tuhan, kemenangan yang ada di dalam diri kita. Ayo, kita sebagai anak muda, kita generasi penerus gereja, penerus keluarga, penerus gereja, penerus bangsa. Tunjukkan bahwa kita beda dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Jangan sama dengan dunia. Kalau dunia arahnya A, kita harus ke B. Melawan arus. Sesuatu yang tidak baik jangan ditiru. Karena kebenaran firman Tuhan itu lurus ya. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan bengkok ke kanan, jangan bengkok ke kiri. Firman Tuhan itu diingatkan terus ulang berulang. Jadi kalau ada ayat firman Tuhan, kok ini terus ya ayat firman Tuhan ya? Justru seperti itu kita diingatkan. Ulang berulang. Supaya apa? Kita diperbarui. Kita semakin disempurnakan. Jadilah orang-orang yang siap di posisi di titik kumpul ini. Membawa orang, saudara mungkin, banyak keluarga yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Berdoa, membawa kepada Tuhan.
Banyak orang yang nganggur, diberi solusi pekerjaan. Ada yang stres, diberi penghiburan, diberi kekuatan, didoakan. Membawa jiwa-jiwa ini. Suatu saat awal waktu ini, awal dari ibadah wanita ya, itu bulan apa itu? Mei ya, awal ya Mei itu ya. Waktu itu saya naik Gojek, ya kendaraan waktu dibawa anak saya. Gojek, ibu mau kesini ya ke gereja ya? Wah dia cerita, saya mencari ilmu. Maksudnya itu mencari kebenaran firman Tuhan. Saya masuk dia di tempat ibadah A, B, C, 6 ya sini ya, E, F, D, E, dimasuki satu-satu. Tapi dia condong masuk percaya Tuhan Yesus. Saya sampai bilang gini dulu, Pak silakan di pria di gereja. Kalau saya di panti asuhan nanti Bapak saya antar ya. Kan lewat sini kan. Pak saya antar. Ini saya pakai sandu. Enggak masalah. Bapak pakai apapun enggak apa-apa. Ayo saya antar ke gereja. Enggak usah Mbak. Enggak usah. Saya pakai baju. Enggak masalah Bapak. Saya bilang gitu. Enggak masalah Bapak pakai baju apa. Tuhan Yesus terima apa adanya Bapak. Bapak akan menemukan kebenaran itu. Saya bilang gitu ya. Iya Mbak, iya Mbak. Nanti aja kalau saya di dekat rumah saya ada gereja. Ya silakan Bapak. Bapak Mahrub kalau tidak salah namanya. Masih saya ingat. Bapak namanya siapa? Saya bantu doa ya Pak ya. Tetapkan hati Bapak. Saya waktu turun di panti. Tetapkan Bapak. Keputusan Bapak di mana? Tinggal Bapak yang memilih. Hidup kan ini pilihan kan? Pilihan pilih jalan sempit atau jalan lebar, ya kan? Pilih Tuhan atau pilih yang lainnya. Hidup itu pilihan. Keputusan ada di tangan kita, ya. Kita milih jalan sempit, ya banyak pikul salib. Memang ikut Tuhan itu tidak ada kata, enak lurus, lempeng, wah nggak ada aral melintang, tidak ada. Justru pada saat kita mengikut Kristus banyak yang sesuatu yang terjadi. Di situ letak iman kita diuji. Kalau iman diuji pasti kan kita naik level kan. Naik, nanti ada ujian lagi terus sampai seterusnya. Sampai saat ini saya ingat Bapak ini ya. Tuhan dimanapun Bapak ini berada. Kalau itu pilihan Tuhan, Tuhan akan panggil. Rumahnya daerah Surabaya, enggak tahu lupa saya daerahnya. Supaya mereka, orang-orang di sekitar kita juga percaya kepada Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Dari nelayan, ya kan? Dari nelayan. Ada tempat, ikutlah aku, ya kan? Ada Matius itu apa? Pemungut cukai, ya. Ikutlah aku. Tiba-tiba si Matius menaruh catatan-catatannya, mungkin akuntansi ya. Catatan pengeluaran pemasukan ya, pendapatan ini pengeluarnya ini, ini tagihan ini, wah rinciannya apa, yang di sini akuntansi siapa, wah ada neraca ya per bulan atau apa itu ya. Pinter itu berarti Matius itu ya. Ikut Tuhan. Pada saat diikut Tuhan, digembleng rohaninya sehingga jadi murid-murid Tuhan Yesus. Awalnya di pemungut cukai, nelayan, dibawa Tuhan. Setelah itu diproses di titik kumpul ini kan pusatnya Tuhan Yesus membentuk. Akhirnya jadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus dibentuk lagi. Di lateng Yerusalem dipenuhi dengan kuasa Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Dipakai menjadi rasul-rasul Kristus. Bayangkan. Petrus khotbah itu berapa ribu orang? 3.000 yang percaya. Karena mau terima kuasa Tuhan itu. Menerima. Apa lagi? 4M tadi apa? Menerima, merenungkan, melakukan dan memberitakan. Memang hidup kita ini dilihat. Sikap kita, tutur kata kita, jangan sampai anak Tuhan sama saja dengan orang di luar sana. Omongannya, ucapannya
Sama saja, tidak ada bedanya. Justru kita harus beda. Kalau kita siap jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Taat melakukan firman Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dari orang yang di mata dunia itu gak berharga, ya kan? Seorang nelayan, lulusan apa? Sana sini ada yang gak lulus SD? Adakah yang lulus SD saja? Atau SMP saja? Kelas apa SMA? Protol? Gak sampai SMA? Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat itu. Asalkan kita taat, setia kepada Tuhan. Ada seorang ibu berkata, "Oh, aku cuma lulusan ini, Mem." Oh ya, enggak apa-apa, Bu. Tetap semangat ya. Ya lulusannya enggak sampai SD. Enggak sampai lulus SD. Protol. Ya. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memandang orang-orang yang taat saat ini. Taat kebenaran firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Hormati orang tua kalian. Kalau kalian menghormati gembala, menghormati ketua kaum muda, menghormati pengurus tapi tidak menghormati orang tua, itu belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ia ingin dilihat kok. Tapi Tuhan sepasang mata dari surga itu melihat apa yang kita lakukan. Di tempat sembunyi pun Allah itu tahu yang kita perbuat. Apakah masih sering lihat channel-channel yang mengotori tubuh bait Allah ini? Ingat, kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan melihat. Tuhan itu siap memberkati orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang benar-benar taat akan firman Tuhan. Taat itu sakit memang. Memang ikut Tuhan Yesus itu apa? Pikul salib, menyangkal diri kan? Wah, itu luar biasa. Dan murid-murid Tuhan Yesus pasti melalui rangkaian-rangkaian yang enak tidak enak itu pasti dilalui. Mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Lanjutnya ya. Seperti yang saudara pernah lakukan di mana? Bakti sosial kemarin, charity di Pondok Hayat. Kasihan kan? Betapa anak-anak masih kecil yang tidak tahu apa-apa. Lahir ke dunia dengan mata yang melek. Mana papanya, mana mamanya. Bayangkan. Bayangkan kalau posisi kita ada di anak-anak itu. Tiba-tiba udah besar kok di sini ya, mana papaku? Mana mamaku? Mana keluargaku? Tapi mereka itu berharga di mata Tuhan. Mereka dibentuk. Pondok Hayat itu tempat mendidik karakter anak-anak ini. Mendidik karakter ini supaya memiliki karakter Kristus kan. Di situ kan Pondok Hayat itu tempat asuhan Kristen kan. Jadi mereka dibentuk sesuai firman Tuhan. Pasti ada ibadah atau apa. Anak masih kecil, masih merah, oek-oek, ya kan. Sudah ditaruh di situ. Luar biasa dunia saat ini. Memang dari dulu itu dosa, mulai dari jatuhnya Adam sampai sekarang. Terus tidak semakin bertobat manusia itu ya, semakin tidak benar. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi firman Tuhan itu tetap kekal. Orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan hidup selamanya. Asalkan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya hidup tadi kan pilihan. Saudara pilih mana? Jalan sempit atau jalan lebar? Ya silakan pilih. Itu pilihan kita. Taat atau tidak taat? Oh silakan pilih. Kalau tidak taat ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, ada kehidupan selanjutnya setelah di bumi ini, kita harus melakukan firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Apa sih? Hanya baca-baca ini. Wah, saudara, kalau semakin kita merenungkan, ada hal-hal yang luar biasa. Saya pernah ya, saya entah apa
Itu hadirat Allah yang luar biasa ya. Merasakan yang luar biasa. Padahal saya merenungkan firman Tuhan, belum sempat menyanyi. Kan suasana waktu itu sepi ya, rumah anak-anak kerja, suami kerja, saya pulang kan agak siang, sore gitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya pribadi. Bisa saya flashback ke belakang dari perjalanan yang saya lalui hingga saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Ya, bisa berdiri, bisa melayani, itu hal yang tidak mudah, ya kan? Banyak hal yang pasti kita alami, tapi Roh Tuhan itu yang berikan kekuatan yang luar biasa. Dan tiba-tiba itu suasana yang luar biasa itu, belum nyanyi nih, setelah baca firman Tuhan, wah meneteskan air mata yang luar biasa. Karena saya tahu bahwa hingga detik ini kita lalui dari tahun demi tahun, Tuhan itu tidak pernah melepaskan tangan kita. Wah rasanya mungkin ada pintu-pintu yang tertutup, rasanya pintu-pintu itu tidak ada terbuka sama sekali. Mungkin pernah mengalami seperti itu di tengah-tengah keluarga saudara. Ada sesuatu yang rasanya kok seperti ini ya. Di saat tertutup itu, tengadakan muka kita di hadapan Tuhan. Sudah menyerah, Tuhan pasti turun tangan. Asalkan kita jangan lari, meninggalkan Tuhan. Tetap setia saja. Tetap setia saja mengiring Tuhan apapun yang kita alami. Apapun yang terjadi. Putus cinta, cari lagi, ya kan? Ya, banyak laki, banyak perempuan. Sakit, ya sakit memang. Sudah diputus, dikhianati, waduh wis macam-macam ya. Tetap setia melayani. Nangis boleh, tidak dilarang. Orang menangis itu tidak dilarang. Laki perempuan boleh menangis. Justru itu sehat. Dikeluarkan sesuatu unek-unek yang tidak baik. Suatu saat lagi ini antara mimpi atau Tuhan nyatakan ya. Saya melihat di dalam ruangan yang tidak ada sekat-sekatnya. Pokoknya ada sinar yang luar biasa. Sinar gitu ya. Saya melihat ada titik hitam. Titik hitam itu siapa? Cahayanya itu bukan cahaya yang lampu-lampu orang-orang yang lampunya seperti sokle gitu ya. Cahaya sampai ini cahayanya tuh ya enggak bisa mengungkapkan saya ya. Jadi ada satu titik hitam. Saya bilang sama Tuhan, titik itu apa Tuhan? Titik itu kamu. Kita manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Titik kalau kalian nulis di pulpen itu titiknya itu sebesar itu. Dibandingkan dengan kemegahan kuasa Allah. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Tapi kita berarti seperti pujian tadi ya. Kita berarti karena Tuhan Yesus yang menebus hidup kita dari dosa. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Pada saat kita, Tuhan aku sangat berharga. Saudara tahu kita berharga? Lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita. Menarik dari lumpur dosa kepada kebenaran. Jadi ciptaan yang baru, hidup yang baru. Supaya kita menjadi contoh yang baik. Ya dari anak-anak yang di Pondok Ayat, mereka pasti dibimbing, disekolahkan, dikuliahkan di tempat pekerjaan yang mapan. Kita berdoa buat mereka supaya menemukan pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan. Pasangan-pasangan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa juga kalian-kalian ini ya. Temukan pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan. Jangan gara-gara cantik. Jangan gara-gara ganteng, punya mobil,
wis terkiwir-kiwir, wis katut, wis udah ganteng, punya mobil, udah cantik, wah macam-macam. Tapi bukan seiman. Hati-hati ya, kita tetap berdoa. Ada 3 di sini ya. Ada 3 di sini. Titik kumpul itu kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita baca yuk 1 Yohanes ayat terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mudah kalau aku mengasihimu. Mudah enggak? Mudah. Tapi perbuatan itu yang penting. Apabila kita disakiti orang, apakah kita masih mengasihi? Apakah kita bisa mengampuni? Tuhan mengajari kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu juga kan? Tuhan mengajarkan kita apa? Mengasihi. Kalau kita menjadi saluran berkat, kasihilah orang-orang yang sering menyakiti hati kita. Mengampuni mereka. Memaafkan mereka. Sakit memang. Rasanya luka hati ini. Disakiti. Tapi Tuhan berikan aku kasih-Mu untuk mengasihi mereka. Untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti aku. Luar biasa itu ya. Kalau bisa mengampuni. Sulit biasanya orang kalau disakiti mengampuni itu sulit. Tapi Tuhan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Ya, lanjut. Dan titik kumpul itu kita sebagai orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Pemuritan. Ya kan, kalau istilahnya itu pemuritan. Yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, bimbing yang belum tahu. Yang lebih senior, bimbing yang lain-lainnya. Yang dibimbing harus taat. Jangan dibimbing nyempal-nyempal. Wah, itu urusannya dia dengan Tuhan, ya kan? Harus taat ya. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani pasal 5 ayat 12. Oke. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Dari sudut waktu saat-saat ini. Kita itu mengajar, mengarahkan, membimbing. Mungkin punya adik. Mungkin ada teman yang rohaninya masih baru, masih kalau dilihat masih kanak-kanakan gitu ya, itu perlu dibimbing. Yang ngambekan, yang tersinggungan, ditegur ini marah, ditegur gitu terus nggak mau pelayanan, tiba-tiba menghilang, tidak ada jejaknya, tidak ada alasannya apa, ya kan? Nggak izin, nggak cerita, tiba-tiba menghilang. Terus suatu saat muncul lagi, menghilang lagi. Wah ini Pak ya ini ya. Itu perlu dibimbing. Anak-anak muda yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu harus dibimbing. Dengarkan, mungkin ada keluhan mereka. Ada ceritanya atau cerita hatinya. Dibimbing ya. Memang harus membimbing orang itu tidak mudah. Saya sebagai seorang guru, saya membawa anak-anak, membimbing anak-anak, tapi juga orang tuanya juga. Banyak hal yang kasus-kasus yang terjadi. Pernah suatu saat saya masih di tempat yang lama. Rebutan anak ini. Tolong mem, kalau papanya yang jemput, jangan diperbolehkan anaknya itu dijemput mem. Lah kok sekolahnya jadi katut-katut, ini bingung sampean. Lah terus gimana, itu kan papanya. Jangan mem, ada kasus soalnya. Tolong dijaga anak saya. Kalau bukan saya yang jemput, jangan diberikan papanya, repot kan. Saya pesan sama guru-guru,
tolong ya anak ini kalau papa yang jemput, suruh telepon mamanya saja. Akhirnya saya panggil orang tuanya ini, ada apa ma? Saya bilang gitu. Ini, mem kan tahu ada kasus memang di keluarga kami mem. Saya sendiri, single parent sekarang. Saya urus anak saya. Kalau ikut papanya, anak saya nggak dikasih makan, kurus gitu ya. Jadi rebutan anak. Gini saja ya mak, ini kan masalah keluarga. Sebenarnya kan sekolah kan gak ikut campur sebenarnya ya. Tapi kena dampaknya juga. Jadi bimbinglah, bukan hanya bimbing anak-anaknya, orang tuanya juga. Ada masalah apa? Rata-rata masalah ekonomi. Ya, gak bisa nyukupi lah, inilah, banyak gitu ya. Selingkuh lah, nah itu ya. Masalah-masalah, jangan sampai seperti itu ya, anak Tuhan ya. Kalian masih muda, jangan ditiru orang-orang yang, loh itu anak Tuhan ya, jangan ditiru. Itu hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Angkatan yang bengkok hatinya. Tuhan kan inginkan jangan hati yang generasi-generasi yang lurus, yang kencang. Jangan bengkok hati. Berarti kan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi ya gitu. Ya sudah kesepakatan aja bu. Ibu jemputnya lebih awal saja, saya bilang gitu. Ibu jemputnya lebih awal saja. Jangan sampai papanya lebih dulu. Jadi pukul 10 pulang ya, waktu itu saya pegang TK ya. 10 pulang, pukul setengah 10 sudah standby di depan itu. Bawa mobilnya gitu ya. Rebutan. Ya itu hal orang yang di sana ya. Kasihan juga ya. Dia bekerja gini, saya mencukupi anak saya mem gini. Ya saya tahu. Berdoa saja ya bu ya. Ya mem gitu ya. Ya itu ya. Dari sudut waktu kita menjadi pengajar. Mengarahkan yang baik. Jangan adiknya enggak dibimbing, punya adik dibimbing, diarahkan yang baik. Jangan dibiarkan saja. Kalau kita mengasihi pasti menegur kan? Jangan dibiarkan ya. Yang terakhir sekarang. Jadi saksi bagi Tuhan ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Ya, kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang kita terima. Seperti pujian tadi, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah. Nah itu ada lagu lagi ya. Ku diberi kuasa. Berarti kan kita sudah menerima kuasa itu. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Bisa mengajar, ya kan? Bisa bernubuat. Banyak hal-hal yang Tuhan berikan buat kita. Ada yang bisa pakai bahasa roh. Ada yang bernubuat. Karunia mengajar. Tuhan pasti tanamkan. Kalau kita benar-benar hidup dekat pada Tuhan ya. Tuhan akan mentransferkan rohnya. Memberikan kuasanya kepada kita, memberikan hikmat. Seperti Sabtu kemarin ya, yang tentang pikun ya. Ya kalau ingat ya, ini pembelajaran buat kita. Yang terakhir kan itu berapa item ya, 1, 2, 3. Terus terakhir kan doa ya. Itu yang penting itu. Berikan hikmat supaya nggak lupaan. Wah, apalagi usia saya seperti ini ya, lo jujur lo ya. Usia seperti ini mengajar kelas 6 SD. Bayangkan saya ini berapa puluh tahun itu SD. Apalagi pembaruan K13 lah. Sekarang ini kurikulum merdeka lah. Wah banyak pembaruan. Dulu kan KTSP, K13. Sekarang kurikulum merdeka. Banyak yang harus dipelajari. Ya, rasanya ya ini rasanya lo anget ya kepala ini. Tuhan berikan nikmat ini. Usia yang tidak muda, kalau kalian masih celing-celing usia masih kepala 2. Ya kan rata-rata kepala 2 kan di sini. Wah, ada yang 1 ya. Oh ya maaf, ada yang kepala 1. Ada yang kepala 1 ya. Oh ya ada. Oh ya maaf, ada yang masih SMA ya. Kepala 1. Wah, rasanya Tuhan, kalau ini otak ini bukan buatan Tuhan. Wah, sudah. Makanya saya ini Tuhan, wes hikmat Tuhan saja yang saya perlukan untuk mengingat lagi materi-materi itu ya. Jadi belajar lagi. Tidak masalah ya.
tidak ada waktu tidak ada batasnya orang untuk belajar, ya kan? Meskipun tua, wah semangat harus belajar, wah belajar, wah IT-nya harus bagus, wah yuk belajar, bagaimana caranya, harus bisa. Apalagi Zoom, terus pakai virtual background, wah kalau ada Zoom yang untuk Zoom guru-guru atau pertemuan, wah saya harus belajar ini ya, gimana, apalagi anak-anak itu ya, anaknya Bu Eli tahu kan, ya. Sibuk semuanya wis ditanya, ya mah lihat itu, ya memang iya lihat itu, tapi lihatnya gimana? Wah akhirnya saya tutorial tak lihat, apa sih caranya ya? Wah klik laptop, wah ternyata bisa, wah hikmat Tuhan itu luar biasa, amin. Wah kalau kita bersandar pada Tuhan itu hal yang luar biasa, wis nggak ngandalno manusia. Saya punya Tuhan, wak pikir saya gitu ya. Wah sibuk kabeh, tanya suami, wah gak bisa. Wah anak-anak, saya mau macam. Ya ini, macam-macam ya. Wah ya gitu, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan itu luar biasa, berikan nikmat sehingga saya bisa. Ya saya maklumilah. Saya ini kan seorang mama yang penuh maklum. Maklum lah, mereka punya. Ya saya dulu kan pernah muda. Dengar ya, saya juga pernah muda. Seperti pasti orang tua saya. Wah Eli kok sibuk toh ayah, itu pasti ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ya tetap saya mengasihi mereka, kesibukan mereka. Ya sudahlah, saya doakan sukses ya gitu ya. Saya kan punya grup anak-anak dengan suami. Sukses ya, wah sebagainya. Ayo aktivitas, ayo berdoa dulu, wah macam-macam gitu ya. Mengingatkan mereka. Itu ya. Jadi itulah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Ya. Jadilah kita siap menjadi seorang berkat, siap untuk dipakai Tuhan mengajar, membimbing orang-orang yang ada di adik-adik kita, orang yang di sekitar kita. Kalau kita paham kebenaran firman Tuhan, ayo kerjakan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Jadikan aku indah, refnya saja ya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita angkat tangan kita, jadikan aku Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Lagi ya, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Anak kaum muda sendiri ya, jadikan aku indah Tuhan, yes, pakai kami Tuhan, generasi-generasi yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan, taat. Sama-sama semuanya ya, dengan segenap hatimu katakan, jadikan aku indah Tuhan.
Allah Tuhan. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik buat kami. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus mengingatkan kami terus untuk kami jadi anak-anak Tuhan yang taat, setia kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memandang Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Kau mengasihi kami. Kami akan melakukan kebenaran-Mu. Kami akan mewartakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Jadikan hidup kami berkat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berada, kemenangan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah saudara dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Berkat kesuksesan, berkat kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kemenangan demi kemenangan kita akan alami. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Diberkati sekolahmu, pekerjaanmu, pelayanmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Engkau naik tidak turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus senantiasa memberikan yang terbaik. Kiranya berkat Allah, sukacita, damai sejahtera Allah melimpah turun atas kami. Dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melimpah tercurah dalam setiap langkah kehidupan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terima berkat bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.